誰もが簡単に文字を使えたら、ゴミのような情報で溢れ返ってしまう。 Tadi itu adalah kalimat yang diucapkan oleh Badeni dari anime Orb on the Movements of the Earth. Dan kalimat itu ngebuat gua mikir, iya juga ya, karena itulah yang sedang terjadi di dunia kita ini. Tapi apakah tindakan gatekeeping yang dilakukan Badeni itu benar? Dulu, informasi adalah hak istimewa. Hanya orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi seperti cendekiawan atau bangsawan yang bisa menulis dan membaca. Itu nggak adil, tapi itu juga membuat informasi bisa dikontrol, dikurasi, dan diawasi. Lalu dunia semakin maju dan tiba-tiba semua orang bisa menulis, membaca, dan memberikan informasi. Kita merayakan kebebasan itu, tapi sekarang muncul masalah baru. Ketika semua orang bisa menyebarkan informasi, siapa yang masih bisa dipercaya? Hari ini kita hidup di era kebanjiran informasi, tapi bukan banjir ilmu, bukan banjir kebenaran, tapi kita kebanjiran hoax dan informasi yang gak kredibel. Bahkan yang ngomong pun sering gak tahu dia lagi ngomongin apa, tapi karena punya banyak follower dan percaya diri, orang dengerin dia. Jadi apa emang seharusnya informasi itu dibatasi aja atau pengetahuan itu dibatasi aja untuk orang-orang intelektual kayak yang dibilang Badeni? Gimana solusinya? Menurut gua solusinya adalah literasi. Kalau semua orang bisa menulis, maka semua orang juga harus bisa membaca dengan kritis. Harus bisa bedain mana informasi, mana omong kosong. Mana opini, mana fakta. Mana pencerahan, mana manipulasi. Tapi solusi ini punya kekurangan, punya masalah. Masalahnya adalah orang-orang itu males buat cari informasi yang bisa diandalkan. Karena mencari informasi yang bisa diandalkan itu butuh usaha yang lebih. Itu makanya orang jadi pada males. Sekarang kita bahas tindakan gatekeeping pengetahuan yang dilakukan oleh Badeni. Dan gatekeeping yang biasa dilakukan oleh para wibu, soalnya kan gatekeeping bisa terjadi di mana aja, di fandom mana aja. Jadi secara sederhana, gatekeeping adalah proses menjaga akses terhadap sesuatu dengan membuat standar yang sengaja dibatasi. Gatekeeping lahir dari rasa takut kehilangan identitas, otoritas, ataupun posisi eksklusif. Kalau semua orang bisa ikut, maka jadi bagian dari komunitas itu terasa kurang spesial. Kalau semua orang bisa ngerti, maka yang ngerasa pinter jadi ngerasa biasa-biasa aja. Jadi dibuatlah batas. Bukan karena masuknya susah, tapi karena sengaja dibuat susah. Pakai bahasa yang ribet, kasih syarat absurd, atau bikin standar elit. Padahal sebenarnya anime itu adalah media yang terbuka. Kenapa kita repot-repot bikin gerbang masuk? Kenapa kita repot-repot bikin gerbang masuk yang dijaga ketat? Jawabannya adalah karena rasa superior. Karena kadang lebih enak ngerasa lebih tahu daripada ngajak orang baru belajar bareng. Tapi gue juga ngerti sih kenapa wibu itu suka nge-gatekeeping. Karena emang kadang para normis itu emang ngeselin dan ngerusak hobi kita. Bang Zimmer udah ngebahas hal ini di videonya yang berjudul Kadang Gatekeep Itu Perlu. Jadi kalau lu mau tahu lebih lanjut, silahkan mampir ke video itu. Jadi sebenarnya gue masih bingung sih, apakah gatekeeping itu tindakan yang benar apa enggak. Di satu sisi gue ngerasa gatekeeping itu benar, tapi di satu sisi juga gue ngerasa gatekeeping itu salah. Nah, kalau menurut lu gimana? Ayo kita diskusi.